Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan kegiatan pendampingan dan pemantauan program pendidikan Islam. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selanjutnya selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mayor, Bapak Laksamana Madya TNI Purnawirawan, Bapak Haji Mukhlas Siddiq MPA. Beliau adalah DPR RI Komisi 8 yang memang membahas masalah pendidikan. Dalam hal ini juga yang kita obrolkan hari ini adalah ngobrol tentang pendidikan agama Islam. Yang kami hormati segenap panitia, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat dari Kabupaten Probolinggo yang berkumpul di aula rumah makan Tongas Asri Probolinggo ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita berbicara sesuatu yang sangat urgent dan penting, yaitu tentang pendidikan. Kenapa? Kali pertama Rasulullah SAW menerima wahyu adalah surah Al-Alaq 1-5. Itu adalah berbicara tentang pendidikan. Dari kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari kata pertama adalah Iqra, bacalah. Tentu baca yang pertama adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan memperhatikan dengan nama Tuhan yang telah menciptakan kita. Kalau kita ambil eksplorasi di ayat yang lain, Allah memberikan kita kesempatan mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Sekali lagi, Allah memberikan kesempatan kita mati 2 kali, hidup 2 kali. Dari apa? Mati dulu, setelah itu hidup. Mati lagi, setelah itu hidup. Dari apa? Bahwa sesungguhnya kita manusia, Allah ciptakan dari saripati tanah. Saripati tanah ini adalah dari tumbuh-tumbuhan yang hidup. Padi hidup, mangga hidup, gandum hidup. Tapi mangga, padi yang hidup itu dimatikan. Karena apa? Sebelum padi itu kita makan, maka padi itu harus dimatikan dulu, diseleb dulu. Setelah diseleb, dimasak. Mangga pun kita petik, berarti mematikan mangga itu. Kita makan. Seluruhnya adalah dari benda hidup, makhluk hidup yang dimatikan, kemudian dimakan oleh bapak kita, dimakan oleh ibu kita, sehingga menjadi saripati, sehingga berbentuklah sperma dan ovum. Sperma dan ovum inilah kemudian bertemu. Dari mana sperma itu? Saripati tanah. Makanya kemudian Allah menciptakan manusia min sulalatin min tin. Itu adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Saripati tanah ini menunjukkan bahwa kita diciptakan dari mati dulu. Makhluk hidup yang mati kemudian jadi saripati tanah, dimakan oleh orang tua kita, kemudian jadilah kita hidup di rahim ibu kita. Setelah sperma bapak kita ketemu di rahim ibu kita, maka lahirlah kita hidup. Setelah kita hidup, dimatikan lagi, masuk ke alam barzakh. Dalam jangka waktu yang sekian lama, kita dihidupkan lagi di akhirat untuk mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Maka inilah yang kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Kemudian Iqra yang kedua, Iqra wa rabbukal akram.
Bacalah dan Tuhanmu lah yang memuliakan. Berarti langkah pertama ketika hidup kita ini betul-betul manfaat, maka kembangkan akhlak yang mulia. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Apa maknanya? Berarti hidup ini akan selamat, maka jaga namanya akhlak. Wa rabbukal akram. Maka kemudian dipertegas oleh Rasulullah, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diperintahkan adalah untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti. Maka bentuk akhlak inilah yang kemudian di satu sisi kita sholat secara ritual kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hablum minallah, tapi di sisi yang lain hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Tapi ingat, vertikal hubungan dengan Allah dan horizontal hubungan dengan manusia harus dilekatkan. Masing-masing tidak bisa berdiri sendiri. Kalau hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya tidak bagus, maka itu akan membentuk manusia-manusia yang semau gue, yang merasa paling benar, yang merasa bahwa dia pemegang kunci surga, yang membuat kemudian dia orang yang radikal, memandang orang yang berbeda dengan pahamnya, itu adalah salah. Negara ini akan terancam dengan orang-orang yang radikal, orang yang merasa lebih solih dibandingkan dengan orang lain, orang yang lebih terhormat dibandingkan dengan orang lain, orang yang lebih mulia dibandingkan orang lain, yang merasa bahwa seakan-akan dia pemegang kunci surga. Masih ingat sahabat Ali saat beliau jadi khalifah, siapa yang membunuh? Mereka adalah orang Khawarij yang merasa bahwa dia paling benar. Bahkan ketika dihukum pun dia menantang kepada eksekutor, jangan engkau bunuh saya secara langsung, saya biar bisa menikmati nikmatnya surga, sambil dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Padahal yang dilakukan adalah karena apa? Ketika hablum minallahnya tegak, tapi kemudian tidak digandengkan dengan hablum minannas, hubungan sesama manusia, maka akan membentuk manusia yang radikal. Dan ini harus kita perangi. Terorisme, radikalisme ini harus kita perangi dalam rangka apa? Merawat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cinta. Yang kedua adalah hablum minannas, hubungan sesama manusia adalah bagus. Apa artinya? Akhlak yang mulia ini akan melahirkan perilaku-perilaku yang baik. Dan beliau, Bapak Jenderal ini termasuk orang yang patut kita teladani. Panjenengan lihat Masjid Cengho di Pandaan, tanah adalah wakaf beliau 5 hektar. Jadi panjenengan kalau sholat di sana berarti secara langsung panjenengan sudah berkirim pahala buat beliau. Amin, amin. Karena sesungguhnya manusia mayit itu akan al-mayyitu yatabi salasan, bahwa mayit itu akan diikuti 3 perkara. Yang 2 akan balik lagi, yang 1 akan menyertai. Apa yang 2 itu? Harta dan keluarga. Harta paling ya mandek, punya rumah ya cuma mengantarkan keluar dari rumah setelah dibungkus. Mobil ya mengantarkan sampai garasi saja. Setelah itu tidak mungkin mobil dilipat kemudian dikubur bersama kita. Tidak mungkin rumah itu dijual kemudian uangnya dikubur. Tidak mungkin. Kalau tidak meninggalkan anak yang solih-solihah, malah mereka itu akan bercerai-berai, berebut warisan untuk memperebutkan warisan. Survei membuktikan, karena kebetulan saya adalah kiainya penjara mulai tahun 2001, banyak kasus-kasus saudara membunuh saudara gara-gara merasa tidak adil dalam pembagian waris. Keluarga pun begitu, tidak akan mungkin. Kita punya istri cantik, masih muda, meninggal. Mas, aku dulu tidak bisa hidup kalau tidak menikah denganmu, Mas. Aku lebih baik mati, Mas, kalau tidak menikah denganmu. Kalau kita sudah mati, paling-paling kalau harta yang kita kumpulkan banyak, 1, kalau tidak ketemu gadisnya, aku tunggu jandamu. Kenapa? Kalau masih muda, tentu mereka yang kemudian bukan hanya ngerik-ngerik janda kita, tapi juga harta kita. Karena ada kasus di Magetan,
sudah bangun rumah mewah, lantai 2, mobilnya banyak, kemudian setelah itu cerai hidup. Yang laki-laki yang merasa bekerja siang malam mengumpulkan harta, dia tidak menikmati harta yang ditinggalkan. Tapi kemudian istrinya nikah lagi, dia tidak terima wong yang malang jempalitan itu saya kok. Akhirnya apa? Sewa bulldozer mau dihancurkan. Masya Allah, Masya Allah. Dan beliau, Masya Allah, saya secara kebaikan saya sangat iri. Istri beliau sudah cantik, sangat setia betul dengan beliau. Dan ini patut menjadi teladan buat kita. Nah, inilah yang kemudian, maka sesungguhnya bagian dari pendidikan ya begitu. Sekali lagi bagian pendidikan dari itu, bersyukur kita dilahirkan di dalam kondisi muslim. Dan mudah-mudahan kita pun dimatikan dalam kondisi muslim. Karena konsep pendidikan yang paling lengkap adalah pendidikan di dalam Islam yang kita obrolkan hari ini. Kenapa? Berbicara tentang pendidikan itu berlanjut sepanjang hayat. Bahkan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Selama belum ada di liang lahat, kita masih berkewajiban terus menuntut ilmu, terutama ilmu yang ada hubungannya dengan keselamatan hidup di dunia ini. Karena hidup di dunia ini yang sangat singkat ini, maka hidup yang sangat singkat bagaimana kita akan masuk di hidup yang lebih panjang lagi dan selamat di sana. Maka inilah yang kemudian kiprah inilah yang kemudian kita torehkan. Karena apa? Hablum minallah, hubungan dengan Allah yang bagus, hablum minanas bagus dan lekat betul, maka akan menjadi simbol matematika plus. Plus inilah yang kemudian disebut dengan nilai tambah. Bahasa Arabnya adalah barokah. Kalau sudah barokah, bukan hanya dapat kebaikan, tapi juga dapat berkat. Panjenengan di situ akan dapat berkat, itu paling tidak ada makan. Nah, itulah namanya barokah. Barokah ini berarti ada hablum minallahnya bagus, hablum minanahnya bagus, maka di saat itulah yang akan melahirkan itu. Lah pendidikan inilah yang kemudian yang sangat menarik lagi, bahwa negeri tercinta ini memiliki varian yang luar biasa, terbaik di dunia. Kalau panjenengan mau studi banding ke Malaysia, ke Thailand, maka pendidikan di Indonesia itu masih lebih baik daripada negara-negara yang kita sebut. Kalau kita berbanding dengan Mesir, pendidikan di Indonesia tidak kalah dengan pendidikan di Mesir. Bahkan di Indonesia ini ada 3 pendidikan yang ketiga-tiganya akan menghasilkan ijazah yang diakui. Apa itu pendidikan? Yang pertama adalah pendidikan sekolah yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua adalah pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lanjut ke perguruan tinggi. Ini ada di Kementerian Agama. Dan yang ketiga adalah pendidikan pondok pesantren. Di pondok pesantren ini ada beberapa yang bisa melahirkan ijazah formal. Yang pertama adalah PDF. Apa itu PDF? PDF itu adalah pendidikan diniyah formal. Nah, barangkali di antara Pak Yai Bu Nyai yang punya madrasah diniyah yang di situ tidak ada sekolah pendidikan formal, maka bisa dirintis menjadi pendidikan diniyah formal yang akan menghasilkan ijazah formal yang bisa digunakan setelah ijazah formal PDF awaliyah setingkat dengan SD, atau wustos setingkat dengan SMP, atau uliah setingkat dengan SMA, bisa kuliah di perguruan tinggi. Bahkan kemarin pada saat musabaqah Qiraatul Kutub di Pondok Pesantren Sunan Derajat, di Pondok Yai Abdul Ghafur, saat di lapak itu ada pameran dari Universitas Indonesia. Kita bincang-bincang dengan dokter itu. Itu ternyata dari PKPPS. Lulusan dari PKPPS itu apa? Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salaf. Dia membedah kitab full, tapi ditambah materi-materi yang di situ tidak kalah dengan materi di sekolah, ternyata juga bisa masuk ke kedokteran. Artinya apa? Di pesantren itu kalau panjenengan memilih untuk
menitipkan putra-putri panjenengan di pesantren itu akan lebih memayungi dengan nilai-nilai akhlak. Kenapa? Di pesantren kan tidak boleh bawa HP. Tapi tidak berarti tidak gaptek. Sekali lagi, di pesantren itu memang tidak boleh bawa HP, tapi ketika mau sekolah boleh. Sehingga HP ini betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga HP ini bisa menjadi malaikat, tapi juga menjadi setan atau setan gepeng. Akan menjadi malaikat jikalau HP ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi akan jadi setan gepeng jika HP ini membuat kita split of personality, keterbelahan jiwa, seakan-akan dekat ada di meja makan, tapi masing-masing pegang HP, jiwanya ada di luar. Misalkan suami istri sama-sama di tempat tidur, sama-sama masing-masing pegang HP, mepet tapi hatinya berkelana kemana-mana. Anak santri dididik untuk memiliki kesetiaan, anak santri dididik untuk memberikan akhlak, dan inilah yang kemudian tidak akan kalah dengan yang sekolah. Artinya apa? Masuk tidaknya itu bergantung ikro. Sekali lagi, bergantung ikro, mau membaca atau tidak. Inilah yang kemudian menjadi pemantik untuk diskusi kita. Satu hal, bahwa ketika anak berhasil, kira-kira siapa yang bangga? Orang tua kan? Anak saya ayune kaya ibune, gantengnya kaya bapake. Enggak pernah kemudian anake sapa anake tonggoku. Enggak ada yang begitu. Nah, tapi urusan gagalnya enggak pernah itu loh anak saya, tapi yang disalahkan pasti gurunya. Lah iya gurune sapa kok ana arek sing kaya ngono. Yang ngajar itu loh siapa? Akhirnya yang disalahkan kan gurunya. Padahal 24 jam anak kita ini di sekolah, kalau di sekolah umum loh ya, hanya 5 jam, dari jam 7 sampai jam 12. Tapi kalau di pesantren 24 jam bersama kiai. Nah, kalau kemudian 19 jam bersama panjenengan, kalau ada nakalnya, tidak bisa kita nyalahkan guru. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada anak yang ditakdirkan masuk neraka gara-gara keteledoran orang tuanya, tidak mau mendidik dengan baik, tidak dididik dengan akhlak yang baik, tidak dididik dengan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhirnya dia meninggal maksiat, kemudian divonis dia masuk neraka. Apa yang terjadi? Sementara orang tuanya ahli ibadah, baru di depan pintu surga ada jeritan protes dari anak di dalam neraka itu. Ya Allah, jangan engkau biarkan dia masuk surga, aku adalah anaknya. Setelah itu diteliti oleh malaikat, memang betul bahwa dia teledor, dia ibadah untuk dirinya tapi abe terhadap anaknya. Apa yang terjadi? Akhirnya anaknya, orang tua yang ada di depan pintu surga tadi, masuk neraka lantaran dia abe. Tapi juga ada orang tua yang masuk neraka sementara anaknya masuk surga. Anaknya di depan pintu surga, dia bilang, aku tidak mau masuk surga, sementara orang tua saya ada di dalam neraka. Saya tidak tega karena saya seperti ini, karena saya dididik oleh bapak saya walaupun bapak saya tidak sholat. Saya seperti ini karena bapak saya kerja keras banting tulang sehingga aku menjadi seperti ini. Aku tidak mau masuk surga sebelum orang tua saya ikut masuk surga bersama saya. Apa yang terjadi? Akhirnya orang tuanya, lantaran anaknya lahir anak yang solih, orang tuanya masuk surga. Maka pilihannya, kalau orang tua solih, anaknya tidak solih, pilihannya adalah pilih anak yang solih. Karena anak yang solih itu adalah anak yang bisa memberi syafaat pertolongan buat orang tuanya. Tapi kalau bisa, dua-duanya adalah sama-sama solihnya. Karena itulah, dengan kebaikan Bapak Jenderal, mudah-mudahan bisa menjadi teladan buat kita semua. Kita bisa meneladani kesakhoan beliau, kedermawanan beliau. Sebelum kita meninggal dunia, kita bisa meniru seperti beliau yang mewakafkan, walaupun tidak sampai 5 hektar lah Jenderal, lalu sekecil apapun untuk musola lah, sebagai cendelan kita. Kalau harta kita kumpulkan tidak akan kembali kecuali yang diamalkan tadi, disedekahkan tadi. Kiranya ini kalau ada kurang
toto kromonya dengan Bapak Kiai Bu Nyai terhadap apa yang saya sampaikan ini hanya sebagai pemantik ngobrol tentang pendidikan agama dan pentingnya pendidikan agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan dan catatan dari Suluh Berkah Channel. Buat Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk menjaga asa keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Sampai jumpa kembali dalam waktu dan tentu liputan yang lain dari Suluh Berkah Channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.